Ya, seperti itu untuk yang share dividend. Ya, seterusnya dia kemudian issued ya, nambah jadi terakhir 210.000. Nah, untuk weighted average kan ya, untuk merata-rata tertimbangkan saham biasa yang beredar, kita lihat di ilustrasi 16-17. Ya, 1 Januari, 1 Maret awalnya 100 ya, masih sama ya. Kemudian yang 1 Maret, 1 Juni sudah nambah jadi 120 ya. 1 Juni sudah 180.000 jumlahnya, yang 1 November ya jumlahnya sudah 210. Jadi kita catatnya nih di sebelah sini nih yang shares outstandingnya. Nah, kemudian karena dia ada share dividend, jangan lupa ada kolom tambahan di sini yang tidak ada di penjelasan sebelumnya yang kita tadi bahas ya. Kalau tidak ada share dividen, di sini nggak ada restatement. Ya, karena ini untuk merata-rata tertimbangkan, jadi dibikin seakan-akan dari awal dia sudah 50%. Ya, supaya nanti ketika ngitung rata-rata tertimbang dia rata semua sama setahun itu. Ya, kalau di soal tadi di ilustrasi ya dijelaskan bahwa share dividen itu diberlakukan per 1 Juni, ya. Ini kan cut off-nya nih. Maka kita akan melakukan restate-nya sebelumnya, yaitu yang 1 Januari dan yang 1 Maret. Ya, di restate. Kalau misalkan di soal dibilang 1 Maret ya, 1 Maret dia share dividen, berarti restate-nya cuma satu baris aja di sini ya. Yang di restate 1 Januari sampai 1 Maret aja, karena 1 Maret dan seterusnya ya kan sudah diasumsikan sudah dengan restatement gitu ya. Fractionnya sama ya dengan yang logika yang tadi ya, penghitungan yang sebelumnya, dikalikan ya 100.000 dikali 1,5. Ini 1,5 karena 50% ya. Kalau di sini keterangannya 20%, maka restatement 1,2. Jadi 100.000 kali 1,2 dikali 2/12 gitu ya. Hasilnya 25.000 dan seterusnya seperti itu sampai kita dapatkan hasil akhirnya. Sini 180 ya. Itu yang weighted average-nya, yang share split juga sama ya. Dia dari state di sini. Ya, dia dari state di sini karena dia 3 for 1 ya, maka restatement-nya 3 di sini. Kalau dia misalnya 2 for 1, maka dia 2 di sini. Ya, dan seperti tadi ya, sama logika penghitungannya ya. Di sini dia per 1 Juli ya melakukan share split. Berarti yang 1 Juli ke bawah udah tidak perlu di restate ya, yang di restate adalah yang sebelum 1 Juli. Ya, yang ini tidak masuk yang 50.000 nih. Karena 50.000 ini baru dilakukan 31 Desember ya, dia belum dia akan masuk di periode selanjutnya. Maka dia akan sampai hanya di jumlah 4,5 ini aja nih. Ya, inilah kenapa dia sampai 4,5 di sini ya. Karena 50.000 yang ini dilakukannya 31 Desember. Ya. Oke. Kemudian fractionnya sama seperti ini, ya dihitung sampai dapat weighted average-nya. Oke, mungkin Ibu akan bahas ini ya, akan membahas yang komprehensif. Sebentar. Itu halaman 789. Ini ya, comprehensive example dari earning per share. Jadi kalau yang di awal tadi, yang sebelum-sebelumnya, misalkan yang situasi pertama punya convertible bonds, kemudian situasi kedua, misalkan dia hanya punya opsi dan warrant. Nah, kemudian berlanjut lagi kalau misalkan dia hanya punya yang preferred shares. Nah, kalau ini dia punya semuanya nih. Dia punya convertible bonds, dia punya opsi warrant, dia punya convertible preferred shares ya di bagian ini ya. Jadi lebih komprehensif. Nah, di sini ya di bagian ini ya baik yang berwarna kuning ini ya, walaupun yang maupun yang berwarna putih itu dua-duanya mengandung additional information.
Ya, kalau misalnya di atas kita bisa lihat ada informasi misalkan ini saham preferen yang outstanding itu 25.000 ya. Kalau yang saham biasa ya, ordinary shares yang outstanding itu 15.000. Berarti kalau ngitung basic EPS ya, net income-nya berapa di soal ini? Berapa net income-nya di soal ini? Berapa net income-nya? Coba sambil dibaca ya. Kelihatan kan ya tampilannya? 1.750.000, Bu. Iya, 1.750.000. Nah, kalau kita diminta menghitung basic EPS, berarti net income-nya 1.750.000 kita bagi dengan apa namanya, shares outstanding ya. Tapi jangan lupa nih, dia punya preferred shares nih. Berarti kalian harus kurangin dulu sama dividen dari saham preferen. Nah, di sini ada keterangan nih ya, 500.000 lembar saham biasa. Ya, kalau misalkan dia tidak ada ya, misalkan dia nggak ada saham preferen, maka langsung yang 1.750 ini dibagi dengan 500.000 lembar saham biasa yang beredar. Tapi karena dia punya saham preferen, maka cari dulu ya saham preferen ini berapa dividennya. Kita lihat ada keterangan 10% ya, kumulatif convertible preferred shares ya, par value-nya 100. Nah, berarti dividennya adalah 100 par ini kalian kalikan dengan 10%. Ya, ada juga soal yang langsung ngasih tahu ya, dividen per lembarnya sekian. Ya, kalau dividen per lembarnya berarti kita bisa lihat harganya berapa? 100 par, $100 par value dikali 10%, hasilnya adalah $10 ya. Berarti per lembarnya dividen untuk saham preferen perusahaan ini adalah $10. Jadi ada soal yang dia bikin seperti ini, ya ada persentase kumulatifnya berapa dan par value berapa, berarti itu dikali dulu. Tapi ada soal yang langsung memberikan dividen per lembarnya sekian ya, sudah ada. Ya, kalau sudah diberikan dividen per lembarnya jumlahnya sekian, berarti tidak perlu lagi mengkalikan yang par value dengan persentase kumulatif dividennya berapa. Ya. Nah, di sini berarti $10 kalian kalikan dengan 25.000 lembar saham beredar yang preferen, sehingga diperoleh hasil dividennya berapa? 250.000, Bu. Iya, 250.000. Jadi yang 1.750 kalian kurangin sama 250.000, kemudian dibagi dengan 500.000 lembar saham biasa. Itu basic EPS-nya. Ya, kalau tadi apa namanya yang basic EPS itu ya kalian dapetin angka $3 ya. Nah, tapi yang dilutut ya, yang dilutut itu yang tadi, makanya mungkin judulnya kompleks capital structure karena memang ngitungnya juga nggak gampang ya. Kalian harus apa namanya teliti ya, melihat dia punya apa aja nih ya, punya convertible bonds, dia punya convertible bonds-nya berapa gitu ya, punya interest expense berapa, kemudian bisa dikonvert ke berapa lembar saham, itu semua harus kalian perhatikan ya. Informasi-informasinya. Misalkan kayak di soal ini ya, di ilustrasi ini dia punya dua ya, dia punya dua nih, ini issue A dan issue B. Jadi dia punya convertible bonds A dan punya convertible bonds B. Ya, di sini ya, ini issue A, kemudian issue B. Di sini sudah langsung dicantumkan ya, interest expense-nya yang convertible A 200, yang convertible B 2,5. Ya, jangan lupa ini harus di net of tax kan. Berarti berikutnya kita cari tahu berapa tax-nya. Ada di nomor 4 ya. Nih ya, average income tax rate-nya 40%. Ya, kalau sudah kelihatan di sini berarti di atas kita udah tahu ya kita mau nambahin berapa nih. Yang 1.750 dikurangin sama 250.000 ya, karena dua hal itu sama ya, basic sama yang diluted sama-sama net income dikurang preferred share dividend. Baru nanti kalian tambahin sama ini interest expense yang 200.000 dikali 60%, berapa? 200.000 kali 60%, 120.000, Bu. 120.000 ya. Kemudian yang 2,5 dikali 60% berapa?
2,5 kali 60%. Dapatnya hasilnya berapa? 150, Bu. 150. Ya, kemudian jangan lupa tadi ya tambahin balik yang dividennya. Karena asumsinya preferred shares-nya juga dieksekusi ya, artinya di-convert ke saham. Ya, karena preferred shares-nya diasumsikan dieksekusi, ya maka dia akan berubah ya. Si preferred shares-nya sudah menghilang gitu ya, udah nggak ada lagi, tergantikan dengan saham biasa atau ordinary shares. Nah, sehingga dividennya ya kita tambahin balik, ya kan nggak jadi ngurangin ya, dividennya kita tambahin balik. Dividennya tadi berapa? 250 ya? Betul ya, 250.000 ya. Nah, Iya, berarti Bu. di bagian atas ya, atau pembilang lah gitu ya, di numeratornya, kita dapat berapa jumlahnya? 1.770.000. Berapa? 1 juta? 770. 1.770.000. Itu sudah ditambahin sama dividen saham belum? Yang preferen tadi tambahin balik. Coba deh 1.770 tambah 2,5 lagi. Karena dividennya ditambahin lagi ya. Dividennya kan nggak jadi dikurangin lagi. Tadi kan pertama dikurangin ya. Dividen saham tadi dikurangin. Kemudian dia akan ditambahin balik. 2.220.000, Bu. Ya, 2.020.000. Sebentar ya, saya stop share ya. Coba saya pakai 2 screen. Oh, kemarin Ibu sudah ini ya dari yang sebelumnya. Apa kalian bisa pakai ini? Sebentar ya, biar kelihatan lebih jelas. Sebentar ya, saya minimize.